26 Desember 2004. Gelombang maha dahsyat meluluh lantakan Aceh. Kehilangan bukan hanya pada jiwa dan raga, tetapi juga pada jejak sejarah yang menjadi identitas masyarakat Aceh, terancam hanyut ditelan kemalak. Di tengah kehancuran, secercah harapan tetap ada. Arsip Nasional Republik Indonesia atau dikenal dengan ANRI bersama mitra nasional dan internasional bergerak menyelamatkan memori Aceh berupa arsip pertanahan untuk menyelamatkan hak keperdataan masyarakat Aceh. Kehilangan yang paling besar orang Aceh itu tidak hanya hilang nyawa ya, tapi hilang historisnya. Banyak sekali arsip-arsip yang hilang pada saat bencana tsunami itu. Dan ketika tsunami itu terjadi tanggal 26 Desember 2004, kemudian ditemukanlah ketika ke sini kita ditemukanlah arsip-arsip tanah yang dijemur oleh Dinas Badan Pertanahan Nasional yang ada di sini. Tidak hanya arsip tanah ya yang hilang itu sebenarnya, arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga hilang. Kemudian arsip Pusat Dokumentasi Aceh pun hilang. Pak Joko Utomo mengontak seluruh dunia untuk bagaimana treatment terhadap arsip-arsip yang ada ini. Nah, rupanya yang kontak paling awal terhadap kejadian ini adalah Jepang ya. Sekitar 13 ton arsip itu dibawa ke Jakarta, khusus arsip tanah. Namun tidak mungkin melakukan penanganan arsip ini di Banda Aceh. Pertama, tidak ada dry chamber, tidak ada freezer yang besar ya. Kemudian kurang tenaga tekniknya. Setelah selesai semua baru dibawa lagi kembali ke Aceh ya, dan dibuat sertifikat tanah oleh pemerintah untuk tanah-tanah orang Aceh yang tadi yang memang bermasalah, sudah banyak meninggal kan, batas-batas tanah itu sangat bermasalah waktu itu karena terjadi sengketa mana batas tanah itu kan. Nah, dengan adanya buku tanah itu maka bisa dibuat atau diselamatkan hak-hak keperdataan rakyat. Melihat dampak bencana yang ada, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Natnias guna mengembalikan Aceh lebih baik bahkan dari sebelumnya. Proses pelaksanaan rehabilitasi yang berhasil membangun Aceh tentunya telah menghasilkan arsip bernilai guna sebagai sumber pembelajaran untuk masa yang akan datang. Di awal-awal pembentukan BRR itu, memang sejak awal kita sudah ada hubungan dengan Arnas ya, Arsip Nasional, dengan Pak Joko terutama dan beberapa deputi dan direktur yang waktu itu di sana ya, selalu mensupport. Jadi ada proses komunikasi yang intens antara kita BRR dengan Arsip Nasional ketika itu. Dan kita sudah berpikir untuk membangun sebuah kearsipan dokumentasi yang ada di Arsip Nasional ketika itu. Namun waktu itu sebagai orang Aceh, saya pengen dokumentasi itu ada di Aceh. Sebagai orang Aceh, saya merasa jika nanti ada riset-riset tentang tsunami, akan dimintakan pertanggungjawaban kepada saya. Kenapa risetnya itu ada di Jakarta? Kenapa risetnya itu ke Arnas? Kenapa nggak di Aceh? Terjadinya di Aceh, ya kan, situasinya yang terjadi adalah di Aceh, itu menjadi sebuah beban pikiran saya. Dan saya ketika itu kita bicarakan itu bersama dengan pemerintah daerah untuk membentuk sebuah tempat dokumentasi yang waktu itu kita bicarakan dengan arsip daerah. Jadi waktu itu sudah terpikirkan kita untuk bekerja antara 3 lembaga, yaitu pemerintah daerah, ya gubernur dalam hal ini, kemudian BRR, ya, kemudian Arnas. Lokalisasi tempat
penyimpan arsip. Saya bilang Aceh aja, Kabupaten Aceh. Tiba-tiba ini tsunami Aceh. Ada orang yang menyarankan agar ke Jakarta, biar musuh ada akses. Di Aceh pun mudah ada akses. Akhirnya saya serahkan BR. Saya ikut juga di mana yang BR nggak bisa selain dan menyangkut renang. Kemudian dari proses rehabilitasi, rekonstruksi yang sangat panjang ya, 2005 masuk BRR, sampai 2009 berakhirnya BRR, ternyata itu menghasilkan arsip yang sangat banyak. Maka ketika BRR itu ada di 2005-2009, mereka menjelang berakhirnya 2007, Pak Kuntoro dan teman-temannya sudah menyadari ini pembangunan BRR Natnias yang ada di Niat, Salang, Ate, Melabo, Semelu itu tentu menghasilkan arsip yang banyak. Proyek-proyeknya pun besar-besar, uangnya pun triliunan ya, hampir berapa ratus triliun itu uang dari bantuan luar negeri, juga uang dari APBN banyak. Tentu ini di kemudian hari kalau tidak diselamatkan arsipnya akan pertama tidak memiliki bukti tentang sejarah bagaimana sukses story ya, penanganan bencana besar. Yang kedua, tidak kalau ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat, bagaimana cara membuktikannya di kemudian hari. Maka dengan visinya yang besar Pak Kuntoro itu, memang tahun 2007-2008 itu sudah mulai merencanakan penyelamatan arsipnya. Karena dia tahu arsip-arsipnya pasti tersebar kemana-mana. Nah, karena organisasi BRR Natnias ini adalah lembaga pemerintah setingkat kementerian, maka arsipnya otomatis yang menangani itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip-arsip tsunami yang berhasil diselamatkan kini disimpan dan dikelola dengan cermat oleh Balai Arsip Statis dan Tsunami atau dikenal dengan BAST, sebuah unit pelaksana teknis ANRI yang didirikan pada tahun 2009 di Aceh. Lembaga ini sebagai pusat studi arsip kebencanaan atau arsip tsunami berperan penting dalam pelestarian memori bencana sekaligus menjadi pusat edukasi dan penelitian untuk memahami, menghormati, dan belajar dari tragedi yang pernah terjadi. BAST terus memperluas perannya, tidak hanya mengelola arsip tsunami, tetapi juga arsip statis lembaga negara tingkat pusat di Aceh. Diresmikan sebagai pusat studi arsip kebencanaan pada 2021, BAST menjadi sumber informasi otentik tentang kebencanaan. Dengan inovasi terkini, BAST bersinergi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengelolaan arsip sebagai memori kolektif bangsa. Ketangguhan masyarakat Aceh bukan hanya terlihat dari bagaimana mereka bangkit, tetapi juga dari bagaimana mereka menjaga memori. Arsip ini adalah warisan bagi dunia, bukti bahwa sejarah tidak akan pernah tenggelam. Memori yang terselamatkan adalah kisah tentang ketangguhan, kolaborasi, dan juga harapan. Karena sejarah adalah akar identitas kita yang harus terus dijaga.